Namaku Tan Bun An. 3 suku kata. Tan Bun An. Bukan Tambunan yang disatukan. Satu kata. Bukan. Karena Tambunan itu orang Batak dari tepian Danau Toba sana. Kalau saya Tan Bun An. Mungkin Anda tahu, kalau orang bernama 3 suku kata, maka itu berasal dari suatu etnis tertentu. Saya kira kita tidak perlu membuat tabu-tabuan soal etnis ini, sebab dia juga sebenarnya Indonesia, yaitu etnis Cina. Kadang-kadang orang kalau berpikir tentang Cina, mereka merasa sungkan menyebutnya Cina, dan mereka memakai kata Tionghoa. Padahal kata Tionghoa itu datang dari Tionggoan. Tionggoan itu sebuah provinsi di daratan Cina sana. Jadi kurang tepat kalau dikatakan Tionghoa, tapi memang terasa lebih halus. Bagi kami orang yang tinggal di Tatar Sunda, kata itu ada bertingkat-tingkat. Ada yang halus, ada yang kasar. Jadi kalau kita katakan Cina itu kasar sekali rasanya. Sama seperti kalau kita katakan Batak, itu kasar. Karena saya waktu pertama sekali mengenal orang Batak, banyak teman-teman merasa takut begitu. Ya, sebagai orang Cina, saya takut juga sama orang Batak. Tapi padahal tidak. Memang suaranya keras. Tidak seperti kami orang yang lahir di Tatar Sunda. Suaranya lembut, mendayu-dayu, bahasanya tertata rapi, ada tingkat-tingkat bahasa. Kalau kepada anak-anak begini bahasanya, kalau kepada orang yang lebih tua atau lebih terhormat, ajengan, begini bahasanya. Kok jadi cerita itu? Ya, saya dari etnis Cina, tapi lahir di Tatar Sunda. Dan saya besar di kota yang namanya Bandung. Sebuah kota yang zaman dulu itu dingin. Karena kendaraan sedikit, pohon-pohon masih banyak, rumah-rumah masih sedikit, sawah-sawah tidak masih banyak sekali, belum jadi perumahan-perumahan. Jadi Bandung itu suasananya dingin. Saya besar di Bandung dengan tradisi Sunda yang halus. Walaupun saya etnis Cina, tetapi kami besar di dalam tradisi Sunda, bergaul dengan masyarakat Sunda, tidak ada sekat-sekat. Tidak ada sekat-sekat. Jadi kami menyatu. Kami Indonesia. Apalagi itu tahun-tahun 60-an. Masih begitu guyup di kota Bandung itu. Saya sekolah di sekolah SR, sekolah rakyat namanya. Kemudian masuk ke sekolah SMP, dan kemudian waktu SMA saya sekolah di sebuah sekolah, dulu itu sekolah yang terkenal, sekolah Kristen. Itu terkenal itu sampai ke luar Pulau Jawa. Itu namanya SMA Kristen Dago. Ya, SMA Kristen Dago. Dulu mantan Presiden B.J. Habibie sekolah juga SMA-nya di situ. Di sekolah Semak Dago ini, di Jalan Dago, sekarang namanya Jalan Insinyur Haji Juanda, sebuah jalan yang begitu keren di kota Bandung sampai hari ini.
pohon-pohon masih rindang, trotoar bagus. Pokoknya itu jalan paling elit di kota Bandung. Dan di situ ada satu sekolah Kristen SMA, hanya SMA saja. Tanahnya luas, karena itu bekas bangunan Belanda. Ada Lyceum namanya di sana dulu. Dan sebagian dipakai untuk SMA negeri 1. Jadi kami bersandingan di situ. Dan saya sekolah di situ. Tapi tetap mayoritas adalah orang-orang yang berbudaya Sunda, bahkan berbahasa Sunda. Jadi kami Nyunda sekali. Dan ketika SMA selesai, saya mendaftar di perguruan tinggi yang paling hebat di Indonesia, bukan hanya di Bandung saja, di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Saya kuliah dengan baik, dengan rajin. Ya, orang tua saya pengusaha, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, cukup untuk membiayai kami. Pedagang di Pasar Baru, Bandung. Itu pusat perdagangan di kota Bandung. Itu terkenal, bahkan sekarang terkenal sampai ke negara jiran Malaysia. Pasar Baru itu terkenal. Nah, orang tua saya berdagang di sana. Jadi cukup-cukupan lah. Saya bisa masuk sekolah terkenal, sekolah elit, Institut Teknologi Bandung, dan saya terus belajar dengan sungguh-sungguh, dan saya berhasil menyelesaikan studi saya dengan hasil yang sangat memuaskan, cum laude. Dan masa itu orang-orang cum laude langsung ditawari untuk menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung itu. Walaupun saya Cina, saya ditawari untuk menjadi dosen di sana, dan saya dengan senang hati menerima tawaran itu. Saya menjadi dosen. Itu awal-awal tahun 1960. ITB kampusnya asri, bagus, sejuk, banyak pepohonan. Mahasiswanya datang dari berbagai daerah, dari berbagai pulau, dan saya mengajar dengan semangat. Saya mengajar dengan penuh dedikasi, karena saya cinta negeri saya, cinta Indonesia. Dan semangat saya mengajar itu memberi kesempatan kepada saya. Sebelum cerita kesempatan ini, saya mau cerita sedikit romansa saya. Saya karena merasa bersyukur, merasa diberkati, merasa harus membalas budi. Jadi saya suka memberi les ke adik-adik tingkat saya di Semak Dago sana. Ya, di alma mater SMA saya. Saya mengajar mata-mata pelajaran sains, fisika, ilmu pasti alam, fisika, kimia, biologi, matematik. Saya mengajar adik-adik di bawah saya. Bahkan sebelum saya selesai, waktu masih kuliah saya sudah mengajar di sana. Waktu setelah menjadi dosen juga saya tetap mengajar di sana, memberi les tambahan untuk adik-adik di sana. Itu sebabnya sekolah itu sungguh terkenal karena mengeluarkan banyak orang-orang di Indonesia ini yang menjadi pejabat-pejabat, menjadi orang-orang penting di Indonesia ini, keluar dari SMA Kristen Dago sana, Semak Dago. Dan waktu saya mengajar, ada murid waktu saya mengajar itu, ada satu, ya masih kelas 1 waktu itu. Saya masih mahasiswa tingkat 1 atau tingkat 2, saya kurang ingat.
ada seorang gadis mungil, manis, cantik, dan itu orang Sunda asli. Bapaknya Menak. Menak apa itu? Menak itu bangsawan. Bangsawan di Tatar Sunda. Itu sebabnya dia bisa sekolah di Semak Dago. Dan keluarga ini, keluarga dari gereja Kristen Pasundan. Gereja etnis Sunda di kota Bandung. Jadi mereka Kristen. Ya, makanya anaknya sekolah di sekolah Kristen. Ada banyak sebenarnya orang-orang yang bukan Kristen sekolah di sekolah itu. Karena itu sekolah yang terkenal, sekolah yang bermutu. Dan ketika saya mulai mengajar dan dia menjadi murid bimbingan, saya merasa ada yang tek gitu. Ada yang ser terhadap gadis mungil, cute gitu ya, cute Sunda ini. Saya selalu memperhatikan dan kalau pulang dari ngajar sore-sore itu ya, saya suka menyertai. Ya, kadang-kadang saya mengantar karena rumahnya di daerah utara sana, kompleks elit karena mereka bangsawannya tinggal di daerah utara yang elit. Tidak terlalu jauh untuk diantar, jalan kaki bersama-sama. Dan terus begitu sampai dia tamat, saya terus memperhatikan dia, mengantar dia, dan kemudian kami pacaran setelah dia masuk ke Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di universitas yang sedikit terkenal juga, tapi sedikit di bawah Institut Teknologi Bandung, yaitu Universitas Pajajaran. Dia kuliah di sana, di Fakultas Hukum. Orangnya cerdas, walaupun dia dari sains, IPA, pengetahuan alam, tapi dia masuk ke hukum karena ya waktu itu hukum, mahasiswa atau orang-orang hukum sangat dibutuhkan negeri ini untuk membangun negeri ini, membangun kenegaraan negeri ini. Jadi diperlukan banyak orang-orang hukum dan dia kuliah di sana dan cukup cerdas, cepat, dan selesai. Saya terus mengajar dan ketika sebenarnya sebelum selesai juga di akhir-akhir kuliahnya kami menikah. Kami menikah di gereja Tionghoa di Jalan Kebonjati. Ya, dulu namanya saya lupa nama gereja itu, tapi sekarang namanya GKI, Gereja Kristen Indonesia. Dulu Kotekhwa gitu atau apa gitu, lupa saya. Kami diberkati di sana, itu gerejanya seperti bertetanggaan. Gereja GKP duluan, kemudian ada gereja Tionghoa itu. Jadi gereja etnis Sunda dan gereja Tionghoa itu bersandingan di Jalan Kebonjati Bandung itu. Jadi kami diberkati di gereja Tionghoanya, bukan di gereja Sundanya. Dan setelah diberkati dia terus meneruskan pendidikannya, kira-kira itu hampir selesai, sedang dalam persiapan skripsinya dan untuk ujian. Dan kami menikah, ya ada beberapa bulan atau mungkin setahun 2 tahun. Kami masih bersama-sama, tapi kami belum punya anak. Tetapi kami tiba-tiba saya mendapat tawaran untuk mengambil tingkat yang lebih tinggi lagi. Master apa bidang S2 kalau sekarang ini disebut. Nah, itu tawarannya ke Uni Soviet dulu. Uni Soviet. Sekarang namanya Rusia. Ya. Putin
itu presidennya sekarang itu. Jadi saya berangkat, saya tahu istri saya belum apa-apa waktu saya berangkat, dan dia belum selesai waktu itu, mau ujian, jadi saya tinggalkan karena harus berangkat. Jadi saya pergi, dan saya beberapa bulan di sana, tiba-tiba terjadi gegeran di Indonesia 1965 itu. Anda tahu gegeran itu kan? Anda tahu ya? Sebenarnya itu tidak ada hubungan dengan saya. Saya orang yang mengajar dengan tulus, tidak ikut organisasi apapun. Saya tidak cawe-cawe di politik, di apa, tidak. Saya mengajar karena saya mencintai negeri saya harus mendidik pemuda-pemuda ini untuk menjadi orang-orang yang akan membangun negeri ini kelak. Jadi saya mencurahkan hati saya sepenuhnya untuk pendidikan. Tidak ada politik, tidak ada organisasi, tidak ada apa yang saya ikutin. Saya waktu gegeran itu berada di Uni Soviet, negeri yang berlandaskan komunis. Bukan hanya sosialis, tapi komunis. Ada beda sosialis dengan komunis. Dan itu menjadi sesuatu malapetaka bagi saya. Bagi kami yang ada di mahasiswa-mahasiswa yang belajar yang ada di Eropa Timur. Banyak kami yang belajar di Eropa Timur. Ada di Yugoslavia, Uni Soviet, di Polandia, di mana-mana. Banyak. Karena mereka yang menawarkan beasiswa-beasiswa di sana. Beasiswa penuh. Sebab Indonesia memang lebih condong ke blok timur waktu itu. Walaupun Indonesia berada di non-blok, ya, penggagas non-blok, tapi bagaimanapun lebih cenderung kepada blok timur karena mereka lebih netral, tidak ingin menjajah kembali jajahan-jajahan di timur jauh. Jadi kami dikirim ke sana. Tapi kesempatan ini, keistimewaan ini ternyata menjadi suatu malapetaka. Tidak boleh dikatakan kutuk, tapi malapetaka. Sebab kami yang ada di Eropa Timur waktu itu kacau balau. Kami bingung. Dan sebenarnya kami hendak pulang, tetapi tiba-tiba kami mendengar pembantaian yang terjadi di negeri ini. Pembantaian yang mengerikan. Dan yang dibantai itu orang-orang yang dituduh sebagai komunis. Ya, Partai Komunis Indonesia. Kalau Partai Kristen Indonesia itu Parkindo namanya. Parkindo yang sekarang bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi karena mereka dituduh anggota Partai Komunis Indonesia, dan kami yang ada di negara-negara Eropa Timur yang hampir semuanya komunis menjadi tertuduh, menjadi kacau balau, menjadi bingung. Dan kami tidak berani pulang sebab takut dibantai di Indonesia. Dan ada banyak orang-orang yang menyangkali pembantaian itu. Tapi pembantaian itu nyata. Kalau tidak bisa dibilang jutaan, tapi saya percaya ada ratusan ribu orang yang dibantai, ada ratusan ribu. Kalau Anda tidak percaya, Anda tonton itu film Sang Penari. Itu diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paruk, tulisan Ahmad Tohari. Itu novelnya Ahmad Tohari.
Di akhir cerita itu kita melihat mereka dibantai di pinggir sungai Seok. Kepalanya dipenggal, kemudian dibuang ke sungai begitu saja hanyut. Ada ribuan, itu di sebuah dukuh yang namanya Dukuh Paruk. Ada puluhan orang yang dibantai. Di dukuh main, di mana-mana di seluruh Indonesia. Ada puluhan, ada bahkan ratusan orang dalam satu kampung dibantai. Itu yang membuat kami takut. Takut untuk pulang ke Indonesia walaupun kami bukan orang yang terlibat di dalam partai, di dalam organisasi. Apalagi kami banyak orang-orang yang di kuliah di Eropa Timur, di negeri-negeri komunis ini, ada yang menjadi anggota organisasi guru, organisasi ini, organisasi itu, yang semuanya terafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia. Jadi kami takut pulang. Bertahun-tahun akhirnya kami menjadi stateless. Orang-orang tanpa kewarganegaraan. Orang-orang eksil, terbuang, terabaikan. Itu yang terjadi. Bertahun-tahun kami menderita di sana. Ada orang-orang yang memutuskan untuk menjadi warga-warga negara di sana. Tetapi saya tidak. Saya tetap stateless. Dan ada banyak seperti kami. Kalau Anda menonton Surat dari Praha, itu juga cerita tentang seorang dosen yang di sana, sekolah di Praha. Ada banyak cerita-cerita itu. Jangan hanya ada satu tonton film itu saja. Ya, filmnya Arifin Sinori itu, jangan itu aja ditonton. Ada banyak cerita dan saya berharap ada banyak sineas-sineas Indonesia yang akan membuat film-film yang menceritakan tahun-tahun 1965, 1966 bahkan sampai 1967. Itu cerita-cerita yang dahsyat yang saya dengar ketika saya ada di Eropa sana, di Eropa Timur, di Soviet, di Moskow. Dan itu membuat saya takut untuk pulang ke Indonesia. Dan bulan-bulan pertama waktu saya di Moskow, saya masih mendapat surat dari istri saya. Istri saya, Neng, bahwa rupanya ketika saya berangkat, sebenarnya dia sedang mengandung 1 bulan. Tetapi belum begitu ketahuan, apalagi masa dulu. Belum ada muntah-muntah, belum ada tes pack, belum ada strip biru. Dokter kandungan masih jarang, jadi belum tahu. Tetapi ternyata itu adalah bulan pertama. Ketika saya berangkat itu, istri saya mengandung bulan yang pertama. Pada gegeran itu, maka ketahuan bahwa dia sudah mengandung. Karena sudah mulai muntah-muntah. Tapi tidak ada berita lagi yang bisa dikirimkan karena gegeran sudah terjadi. Dan setelah anak itu lahir, mereka memutuskan untuk tidak mentautkan anak itu dengan saya. Jadi mereka, orang tua dari istri saya ini, memutuskan untuk mengisolasi istri saya sehingga tidak punya hubungan dengan saya di Moskow. Anak itu bertambah besar dan saya tidak tahu apakah istri saya menikah kembali. Mungkin menikah kembali, saya tidak tahu. Tetapi saya tidak tahu, saya tidak mengenal anak saya. Dia bertumbuh mungkin dengan ayah yang lain. Dia tidak mengenal Tan Bun An sebagai ayahnya. Dan mungkin wajahnya kecina-cinaan karena istri saya juga tidak terlalu berwajah etnis Sunda walaupun manis, cute, tetapi berkulit putih. Jadi saya yakin anak laki atau anak perempuan dia pasti berwajah mongoloid. Berwajah seperti saya, atau kalaupun seperti istri saya,
juga itu masih mirip-mirip. Saya tidak tahu. Peristiwa itu membuat saya kehilangan semuanya. Saya menyelesaikan studi saya, tapi saya tidak bisa apa-apa. Dan di sana saya bekerja serabutan, bekerja segala macam untuk menghidupkan, untuk menjalani kehidupan saya di sana. Kadang-kadang kami berkumpul di sana, orang-orang eksil ini, orang-orang yang terbuang. Kami masih mencintai negeri kami. Kami bukan pemberontak. Kami bukan para makarim. Makarim bukan makarim, itu menteri itu ya. Kami bukan orang-orang yang makar, karena kami tidak tahu itu. Ada banyak kami yang tidak terlibat dengan politik sebenarnya, apalagi dengan Partai Komunis Indonesia. Tidak, bahkan ada banyak kami yang tidak ikut organisasi guru yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia. Kami orang-orang merdeka, kami bebas. Kami orang-orang bebas sebenarnya, tetapi karena suatu kesalahan kami sebenarnya itu berkat yang harus disyukuri karena dapat sekolah gratis di negara-negara Eropa Timur, tapi ternyata akhirnya itu menjadi suatu malapetaka bagi kami. Jadi saya tidak mengenal anak saya. Apakah dia seorang putri atau seorang putra, saya tidak tahu. Tidak ada berita bertahun-tahun mereka mengisolasi supaya tidak ada hubungan. Tidak ada surat. Tidak ada surat. Kalau surat dari Praha itu surat masih jalan. Kalau kami tidak ada surat sama sekali. Jadi tidak tahu sama sekali kabar dari istri, dari keluarga. Bahkan keluarga saya itu memutuskan sama sekali hubungan supaya mereka tidak dituduh, mereka tidak menjadi orang-orang yang ditangkap atau dibantai. Ya, hari-hari itu, tahun-tahun itu adalah tahun pembantaian. Kami mendengar berita-beritanya di Eropa sana. Ada jutaan orang yang dibantai, ada jutaan orang yang ditahan, ada jutaan orang yang kehilangan kesempatan-kesempatan. Bahkan bertahun-tahun anak-anaknya dicap sebagai keturunan PKI dan tidak boleh menjadi pegawai negeri. Itu yang terjadi. Saya, Tan Bun An, adalah korban dari peristiwa yang saya tidak mengerti di tahun 1965 itu. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tetapi saya menerima akibatnya oleh karena ketulusan hati saya, keinginan hati saya untuk berbakti bagi negeri yang saya cintai. Ya, saya cintai. Indonesia tetap jaya, Indonesia bangkit dan menjadi mercusuar dunia. Itu harapan saya. Saya Tan Bun An, mohon diri. Thank you.